Makin jahat. Ada narasi dukungan Jokowi 1 periode lagi. Padahal langsung saja kita bahas mengenai satu orang bernama Andi Sindulingga. Sehari 2 hari lalu, dia membuat sebuah cuitan yang bunyinya begini: deklarasi tambah 1 periode lagi ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan kelihatannya beliau senang sekali. Ada video yang menunjukkan sekelompok orang yang menyatakan mendukung Jokowi 1 periode lagi. Video tersebut ternyata adalah video pada tahun 2019, bertepatan dengan momen Pilpres tahun 2019. Wajar toh, mereka mendukung Jokowi 1 periode lagi, karena memang Jokowi nyalon lagi. Lecetnya adalah orang ini memposting ulang video tersebut dengan narasi tambah 1 periode lagi, tanpa menyebutkan tanggal dan di mana video itu dibuat, sehingga pasti banyak yang berpikir itu video masa kini. Jadi, tentu saja ada unsur penggiringan opini, seolah pendukung Jokowi mau Jokowi 3 periode. Entah apa tujuannya, selain karena punya tujuan politis dan mau membuat gaduh. Dan kalian pasti sudah tahu dukungan politik orang ini mengarah kemana. Saya coba telusuri bentar isi dari beberapa cuitannya. Misalnya, ada satu video pertemuan antara Anies dengan AHY, dan dia mendukung, seolah bangga gitu. Biasanya cuitan tak jelas, cuitan tidak mendidik, dan kadang sesat. Biasanya sering digaungkan oleh kelompok yang memang suka mendukung Anies. Ada bau-bau kelicikan dan niat jahat dari cuitan tersebut, karena memanfaatkan kebodohan literasi sebagai masyarakat. Percayalah, akan ada yang percaya dan yakin. Ingat, tidak semua orang pintar memahami berita dan postingan di medsos. Lebih mudah percaya ketimbang memfilter. Masih ingat dengan cuitan tentang sekelompok tentara Cina ke Papua naik Lion Air? Sebenarnya itu hoax. Tahu nggak siapa yang membuat cuitan jahat tersebut? Di cuitan dia yang lain ternyata sangat mendukung Anies. Dia berharap Anies ditakdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Kata-kata Anies sangat benar adanya. Perilaku pendukung mencerminkan yang didukung. Ada banyak lagi cuitan sampah yang kalau ditelusuri, mereka adalah pendukungnya Anies. Tukang pemuja hoax berkumpul bersama-sama, menyamakan persepsi, mempersatukan visi dan misi, menjadi tukang ngibul dengan gedok memperbaiki negara yang katanya lagi sakit, padahal kejiwaan mereka yang mungkin harus diperiksa. Perilaku pendukung mencerminkan yang didukung. Ingat itu baik-baik. Kalau ada satu kutipan bijak dari Anies yang layak dipercaya, inilah dia. Dan coba bayangkan, kalau misalnya tahun 2024 nanti Anies jadi presiden, bagaimana kelakuan pendukungnya? Sekarang ini aja liar bukan main. Arogan melebihi raja paling diktator. Sombongnya seolah lebih kaya dari bos Louis Vuitton. Kalau memang berkuasa, mungkin bisa dibilang negara ini bakal memasuki masa suram selama minimal 5 tahun. Mungkin bisa dibilang negara ini bakal memasuki masa suram selama minimal 5 tahun. Sekarang ini aja mereka rajin sekali sebar narasi sesat dan hoax. Apalagi kalau berkuasa, pasti bakal banyak menyebarkan kebohongan dan pembodohan, publik bakal merajalela. Belum lagi orang-orang besar di balik Anies yang bakal senang bukan kepalang, si kumis, gaya bisnis berbasis insider information, bakal dia manfaatkan sebaik mungkin.
lahan kering bakal basah kembali. Pola pemilu nanti bakal berulang dan sama dengan pemilu sebelumnya. Kalau dulu kelompok tukang bikin gaduh berkumpul jadi satu dan mendukung Prabowo, kali ini pasti akan mendukung Anies. Mereka butuh antitesis dari pemerintahan saat ini, dan Anies adalah kandidat terkuat. Jadi Nasdem konyol kalau tidak mau mengakui Anies itu antitesis Jokowi. Wong kadernya sendiri yang pertama kali mengatakan itu, lalu dinonaktifkan, padahal itu adalah sebuah kebenaran. Jadi pada pemilu nanti, kita bukan saja melawan Anies, tapi juga gerombolan kadrun dan penyebar hoax serta kelompok oligarki besar yang punya kepentingan super besar untuk mengendutkan perut mereka sendiri. Kalau hanya Anies seorang, sebenarnya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah dua kelompok tadi. Yang satu membodohi masyarakat dengan mindset ala kadrun. Belum lagi tukang teriak khilafah yang bakal senang. Yang satu lagi mengeruk negara ini untuk kepentingan sendiri. Anies hanya boneka yang bisa disetir sesuai kemauan mereka. Waspadalah. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?